mengajarkan saya sendiri. Nah, terus terang saya masih harus banyak belajar karena pola banyak bersyukurnya. Saya pengen ternyata bisa kaya terus ngomong supaya pemaki terus sama itu layaknya sama kan ya obat oleh pagi tadi pejabat terus hal mudah sekali dunianya. Oh dia yang kalian bisa mudah ngapain ya? Mesti itu harus diwakili lah kenapa yang kenapa bisa dipersulit kok sebenarnya mudah mau coba berubah. Tidak tidak kenapa bisa dipersulit kenapa sebenarnya mudah? Diwakili sengapi ngapain dipersulit barang kayak gitu? Kalau kita membantu orang misalnya akan membutuhkan orang ini contoh mana saja masalah sedekah masalah dapur kepala sekolah masalah kepala sekolah kan masih belum tercantum definitif ya masih padahal definitif lah aku semua tahun lulus mau tahun masalah orang definitif dia lah tapi saya kalau bisa yakin saya agak ini lebih kacau kok nanti berarti membuat itu pada harus begitu definitif sehingga teman-teman guru itu tidak bisa masuk dapur di logika karena apa pelajarannya masih teori sehingga sekolah ini sekolah ini apa orang itu langsung ganti wadah dia lulus tidak tahu yakin hak ini nah aku yang udah mau hapus itu kan nah kita tidak tahu nih kalau bapak ibu jadi orang kamu tak terbuka aja namun kamu juga kayak gitu masih setahun dulu kan seakan-akan tidak percaya seakan-akan tidak percaya kok tapi yang sudah tahu tak terbuka ini itu tidak berjalan dengan ya mungkin diurus sebentar aja lalu langsung berubah sudah kuat senang iman nggak usah ngomong ya aku gak ada yang senang ngomong dari orang senang aku senang kuat padahal dia proses tanggal selesai 2018 tahun lagi di sore sama ya bukan karena saya karena di dalam maksudnya dalam pun melanggar di dalam apa itu ya jadi ini contoh ya kita masih seperti inilah memang kita punya profesional kita sebagai pimpinan sebagai wakil semua sulit menjadi pimpinan juga sulit tapi sebagai anak buah atau yang dipimpin juga lebih sulit kita ya itu orang gampang itu ya jadi ini kalau bos itu hanya di atas perintah nyata ngulon kayak digawe itu tudang-tuding tok ya monggo perintah manusia perasaan wis nunggang mringkir dulu kancane geret saya wis dipae itu sik nyeneni contohnya bos monggo lek seperti itu silakan mengapa bawahnya itulah leader adalah seorang pemimpin berada di depan garda terdepan apapun yang terjadi leadernya itu harus ikut berada dalam tim itu jangan melanggar diri itu galin perintah itulah leader seperti itu tinggal kita mau pilih yang mana mau jadi bos mau leader atau bagaimana kalau kita dalam posisi di sekolah adalah berada di bawah leader kepemimpinan mungkin kalau di industri itu bos atau manajer itu kalau di industri tapi kalau kita cuma banyak kepemimpinannya karena sikap kepemimpinan yang akan dicontoh oleh anak didik kita coba lebih baik berbuat walaupun tidak sempurna daripada kita diam dengan sempurna
Rasanya makan baik itu rasanya makan. Ya. Jadi lebih baik kita berbuat walaupun tidak sempurna, yakin dan tidak akan sempurna. Tapi lebih baik daripada kita diam dengan sempurna tanpa berbuat apa-apa. Pada situ juga ada lebih baik. Marilah kita selalu berbuat baik. Tadi tidak ada bertugas ya, tapi pengabdian bertugas ya, tapi pengabdian berbuat baik. Nanti kalau kita beruntung, rasanya kita akan menemukan orang baik. Tapi jika tidak beruntung, akan ditemukan oleh orang baik. Bukti orang. Anaknya bisa kerja. Mungkin artinya kita mesti ikhlas berbuat baik. Insya Allah kalau kita beruntung akan menemukan orang baik. Jika akan orang baik. Nek saking kerabejane akan ditemukan. Kita akan ditemukan oleh orang baik. Dan yakin itu saya karena tak rasa saya mengalami itu. Inilah tadi secara pribadi saya. Itu yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, dan belum kita ke masalah prestasi Pak, ya jadi ya sebenarnya ya itu yang perlu kami sampaikan Bapak Ustaz, Bapak Ibu Ustazah. Kami sekali lagi mohon maaf ya, model saya seperti ini, jauh saya mau SMK tidak bisa halus ya. Walaupun mungkin juga ada teman-teman dari pondok, dari Pak Kiai juga punya teman, tapi tidak. Kami sekali lagi mohon maaf yang perlu kami sampaikan tadi karena sekedar sharing testimoni saya yang pernah saya lakukan. Kemudian jika ada baiknya itu semata-mata karena beliau dan itu dari awal, dan masih banyak hal belum sempurna yang melaksanakan itu karena kebetulan dan ketahuan kami pribadi dan itu teman-teman. Dan saya yakin dengan etikat baik dari Bapak Ibu dengan Al-Imam ini, insya Allah kita bekerja dengan seperti ini ikhlas, insya Allah saya percaya. Dan walaupun saya tidak sealim Bapak, menjadi Pak Kiai, makanya itu yang kasarnya kondalan pengabangan lah, saya mengabangan lah, terus katanya mengabangan. Kami ya seperti seorang rakyat studi melatih di sini ya mana, ini hanya lah. Karena ya, alhamdulillah seperti sampaikan apa namanya Pak Eko, kami juga bersama-sama di SMK IP Ma'arif NU sendiri ya, untuk itu ya, untuk bareng-bareng apa namanya mengelola anak ya. Kemudian juga di tempat Ma'arif ini ada Pak Komzen, kemudian sekarang Pak Sumuhan dan sebagainya, biasa seperti itulah. Tapi tetap saya memang ngakoni tetap bukan kesempatan terus aku bisa ngapain lain. Cuma saya saya apa berat betul saya biasa dengan Pak Kiai kemarin juga pas kami beberapa awal saya juga beberapa awal saya juga di VIP kan kita itu 25 juta. Satu jam terus tidak ayah kakaknya terus sudah di sini di Kolongan. Iya. Ya kalau ya terus sudah turun juga. Nah itu sudah di sini. Kalau semua itu kami itu kan udah sejam. Luar biasa itu salah satunya. Itu cuma kami punya filosofi ini biar yang putih tetap putih, misalnya apa itu abang kalau kita gandenkan kita jahit saja. Kita gabungkan antara merah dan putih hingga menjadi bendera negara Indonesia. Ya, karena putih itu kan bukan bendera negara Indonesia, tapi apa-apa juga kita jahit. Jadi biar berbeda, tapi kalau berbeda itu menyatu akan menjadi suatu kebahagiaan atau suatu penghargaan yang luar biasa yang bisa dihormati pihak negara, yaitu bendera merah putih. Saya seperti itu. Tapi tetap ingat dalam hati tidak. Maka kadang-kadang kita tidak apa. Nah, kalau negatif bawaan terus saya kurang kuat.
Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, adanya seperti ini. Mohon maaf bila banyak hal yang berkenan, nanti bisa ditanyakan yang mungkin kita tanyakan. Itu Pak Jai, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Bapak Budiono, Masya Allah ilmunya kami barokah dan menginspirasi bagi kita semua yang hadir pada hari ini. Semangat dalam perubahan ataupun hal-hal yang sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan. Ini memang sebuah hal yang tidak kecil memang, dan memang butuh proses panjang. Dan ini mungkin yang perlu untuk kita biasanya mungkin kita mulai berawal dari istilahnya dari ide-ide, kemudian melihat realita yang mungkin kita alami, bagaimana kita memulai, ini kan mungkin butuh semangat. Artinya kalau kita melihat dan merasakan kayaknya mungkin kayak berat banget gitu, dan mungkin sudah terbayang kesulitannya. Wah, nanti akan begini nambah pegawaian, nambah pekerjaan dan sebagainya. Ini akan terbayang seperti itu. Tapi kalau misalkan mungkin seperti tadi disampaikan Pak Budiono bahwa istilahnya perubahan itu merupakan sebuah kenikmatan. Ini dirasakan sebuah kenikmatan, maka akan berbeda lagi sikap kita. Ini mungkin seperti itu, sehingga mungkin dari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, kita butuh merancang langkah gitu, hanya langkah yang bisa kita lakukan untuk awal ini seperti apa. Kalau melihat dari misal fasilitas ya, itu sebetulnya mungkin tinggal mengalihkan gitu, memodif gitu, artinya apa yang sudah ada itu dimodifikasi, kemudian supaya lebih tertib, lebih baik, itu seperti apa. Itu mungkin langkah-langkah yang bukan praktis sih, artinya sistematis lah ya, langkah sistematisnya seperti apa, sehingga nanti kita bisa merasakan perubahannya, tapi merasakan nikmat gitu, artinya tidak merasa berat ya, tapi nikmat. Itu mungkin seperti apa langkahnya, sehingga nanti kita bisa memulai dengan tahapan yang step by step gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Supaya sampaikan tadi, kita kalau membayangkan saja rasanya uang satu sama. Apalagi saya uang itu tidak dulu ya. Pendidikan latihan dulu budaya industri, kemudian TPI dan TPS ya, dan Toyota itu sendiri juga. Terus tambah luas, jadi saya di Banyumas, kemudian di Kuningan, begitu ya, yang dilenggarakan Toyota untuk budaya 5R. Itu tambah banget rasanya, karena apa, sesuatu yang banyak gini harus seperti ini. Sehingga kami pada saat diklat itu selalu bertentangan dengan instrukturnya, karena apa, dia itu berlatar belakang dengan orang-orang dan produksi kami dengan anak. Beda itu Pak, berbahaya sekali. Apalagi di TJI, TJI itu adalah Toyota Job Introduction, cara mengajar di Toyota. Ibaratnya Toyota bocah sejarah ini mau pospol dan STM alisi diusak kelas harus betul. Yang STM berarti kelas 1 kelas, tapi yang Toyota yang sejarah itu kelas. Itu peralat. Itu kalau ideal seperti itu baca mesti
apa selalu bertentangan terus tapi malah ikan. Nah ikan ini boleh tanya apa ya gumun atau tahu pak maju tapi malah diganggu ya seru. Bahkan semua pejabat Toyota sudah hadir ke produksi sampai ke presidennya paling tinggi. Dan saya tidak minta datang sini mereka yang berkenan orang bayar apa yang bawa wartawan dari Jakarta yang bawa wartawan itu dia Pandra wartawan nasional kalau itu juga karena ini yang percaya temuan itu nggak percaya itu malah seperti itu kan memang diamankan nah jelas jadi itu tahapannya itu yang kita buat tim kerja. Polisi akan bisa mengatur, bisa komite 5R atau Pokja 5R, Satgas 5R atau malah grup misalnya juga bisa. Itu nanti di SKK dari pejabatnya pejabat kepala sekolah SD, SMP atau langsung dari ketua yayasan misalnya. Misalnya itu bisa supaya apa? Teman-teman itu dalam melakukan pekerjaan itu berpegang. Saat ada SK atau surat tugas atau surat perintah sehingga mantap itu yang pertama. Yang kedua kita tidak usah yang muluk-muluk dulu, berawal dari hal yang kecil. Hal yang kecil apa banyak sekali. Dari awalnya dari 5R dulu, saya ringkas. Ringkas berarti berawal dari ringkas di lingkungannya masing-masing kerja. Oh meja saya ini, terus mulai dari tempat saya dulu. Tempat saya dulu. Kita jangan usah ke tempat yang umum dulu, misalnya ke Sewu, kamar mandi WC, kemudian kemudian UKS, perpustakaan dan sebagainya, menata sarana umum. Tidak usah di tempat kerja, kasih dulu lingkungan kita. Ayo kita mulai dari sekarang. Yang kecil itu dulu, tapi ada SK supaya perintah teman-teman itu semangat. Jadi itu Pak Hasil berawal itu semangat. Saya yakin tantangannya luar biasa. Yakin. Memang kalau dari sini timbangannya kebanyakan. Saya ngomong 4 tahun dan kemudian baru bisa diresmikan menjadi sekolah budaya industri 5R dari PSD oleh Pak Astra orang belinya Pak ya sing dinas pupuk sing yo tahun 2000 itu hadir dengan mudah-mudahan bisa datang dengan kemauannya sendiri. Nek undang aku rasa bukan ya, kalau undang kenapa berubahnya luar biasa. Jadi ada sekali dulu, kemudian nanti juga sering diadakan kegiatan koordinasi di arah sendiri. Jadi buat ya tim punya berarti ada penanggung jawab masing-masing zona perpustakaan tanggung jawab siapa, kemudian tempat bermain zona siapa tanggung jawabnya itu memang kita ketahui. Jika ada PIC-nya tanggung jawab zonanya itu ada orang terus pasti dibuat menurut saya ibaratnya orang gerakan atau Pak Bon misalnya kelas kita justru bantu itu. Saya terus terang Bapak, saya kalau pagi nih awal keterangan saya di ruang saya itu nyolati nyapu kemudian lakukan kocok sinjemu itu pasti ruang saya sendiri padahal harus disapu, harus diresmi maling si Jokowi. Tapi bukan berarti kurang bersih, saya kepengen membiasakan kita suara sih kemudian nyapu apa bikin udah teko ngomong pernah bikin. Tapi kalau di luar, memang saya tidak mau. Karena apa? Kalau di luar, saya pada di luar, karena terlihat anak dan guru tidak menghadapi pencitraan. Saya paling nggak suka kayak gitu. Dan dalam negara ini. Tapi di sini dulu tanggung jawab saya. Mesti aku coba kalau mau tempat saya dari dulu Pak, dari waktu di
serasa tuh saya gitu. Tapi apa berpikir kita di kamu tadi masih presiden aja mau ya, karena bisa bilang ya apa sih beraninya aku kok rasanya kok kayak ini teman biasa nyulangi teman kayak kok misalnya kok kerja apa itu bagus kan dengan ikhlas tanah kau ini mah itu saya gitu. Aku lah pamer bukan memang saya lakukan seperti itu saya sampaikan. Kalau tidak bisa silakan. Karena apa itu punya soal pun orang. Jadi orang pencitraan itu apa? Berarti itu saya. Biar orang baik kita tetap harus baik. Ini kemudian tadi rasanya apa penikmatan contoh. Memang dalam proses ini salah satu dengan motivasi kami pada saat kita bisa membawa anak ke tingkat internasional Abu Dhabi maupun juga Sambosia bisa ke tingkat jenjang internasional lomba kompetensi siswa. Saya ngawalinya itu 2014 juara nasional di Palembang. Dalam proses pelatihannya melatih anak itu tantangannya luar biasa. Tapi saya bisa menikmatinya di situ dengan stres, tegang, optimis lomba. Dengan stres, tegang, menguasai gemerayah, anak-anak. Situ nikmatnya sama, tapi setelah naik panggung saya tidak menikmati. Artinya tidak merasa kayak iya wes. Di saat nanti ada dia dan pasangan globалnya dari kebahagiaan ya akhirnya bagaimana kita menciptakan supaya bisa setiap tahun juara nasional terus akhirnya alhamdulillah setiap tahun juara nasional. Tapi untuk menciptakan itu gampang. Kita guru secara itu membuat sukses orang lain bukan untuk membuat sukses dirinya sendiri. Itu membuat sukses orang lain. Wah, gampang bagaimana bisa anak jelas itu apalagi berturut-turut dan bisa mempertahankan terus-menerus sampai sekarang. Untuk membuat itu angel dan berani berani gertaannya. Saya waktu bertanya gini Pak Bapak, kalau di sekolah di Bantang kita kunci dengan ada manajemen sedikit. Saya masuk di situ belum prestasi belum masih provinsi aja belum nasional dan sebagainya. Guru-guru itu barangnya tentang saya. Kenapa sekolah seperti ini tidak bisa mencapai PPKN nasional atau provinsi yang bagus? Banyak alasan dari dulu. Alasannya orang sebelumnya kemudian alat seperti itu dan sebagainya, termasuk yang pokok adalah anggaran yang kurang. Anggarannya kurang atau sedikit. Ini bekal untuk Bapak nanti tantang guru-guru. Karena nantangnya di anggarannya sedikit, anggarannya tidak ada. Saat itu saya masuk pertama. Nah, tidak sekolah ngompol Mampurwojo. Karena misi saya, tanggung jawab saya berbeda antara saya dengan dari sekolah besar kecil, tanggung jawabnya ada. Tantang. Sekarang main juara siji butuh anggaran dia. Tak boleh. Kita anak itu bapak main juara siji, biar juara siji butuh anggaran dia. Orang nek juara siji harus diadai piro orang rata hadiahnya juara siji. Baik, aneh, jangan dibikin aneh. Kan nggak sehat juga, walaupun aneh nggak sehat. Main juara siji biar juara satu butuh anggaran piro. Tak tahu.
anti wani acung jempol situ nanti yang sewani dulu acung jempol tangan harus segera awalnya kegerakan saya mungkin nanti bisa diterapi dengan tetap tidak ada yang berani, saya yakin ada yang berani apalagi sudah setingkat misalnya ini kabupaten provinsi Jawa Tengah tapi provinsi nasional dan apa kompetitornya luar biasa tapi kecamatan kabupaten masih bisa mengukur kompetitor tapi sudah provinsi nasional bahkan nasional itu buat saya tantangan Pak Eko sering kalau tahu pas tantangan gitu di bengkel karena saya punya misi gitu yang penting tapi konten positif saya kepengen suatu saat bapak ibu guru itu nantang saya dan saya tidak berani Pak Budi kepengen juara siji juara loro itu juara siji juara siji itu antara semuanya juara loro semuanya juara siji semuanya aku pengen saya itu terbentuk di guru dan itu sudah terbukti Pak saya ditantang Rawani sangat sekarang aku catatkan namanya beliau adalah Pak Sugeng Yono Sempat Santo aku ditantang Rawani dan misinya tercapai aku saat awal nantang Rawani sekarang dibalik saja yang ditantang Rawani malah kau pilih juara pilot media karena apa? Dia sudah bisa mengukur pada saat latihan Pak ini kalau latihannya seperti ini masih juara 3 latihannya seperti ini juara 2 Pak kalau sudah seperti ini sudah juara 1 itu dari latihan tanpa insiden pada saat lomba jadi gurunya itu bisa mengukur ini juara berapa dengan hasil latihan ini sehingga berani nantang saya ini terbukti Pak karena apa? Berturut-turut juara nasional terus bahkan 2 kali internasional dan itu artinya mata lomba itu karena terukur itu tantangan termasuk yang di internasional karena saat itu pelatihnya dari Toyota itu juga pasti ini anak si Rifki baru bisa juara 2 baru bisa juara 1 itu juara 2 kalau dengan Cina Toyota si Angel gawe pemimpin pendamping pecah gampang ini kita akoli lah percaya sama Pak Eko terus mana kan jadi puspola ngomong itu ya ngomong itu ngomong itu seperti cekolan ngomongnya aja di sekolah dengan mana jadi sudah saya lakukan dan saya buktikan kita ngaji kita tahu tantangan luar biasa setahun juara Adiwiyata Kabupaten Provinsi Nasional setahun melayu tingkat tahun bareng mungkin kalau seperti ini kan juga ada Adiwiyata tingkat SD, SMP itu ada Pak SMA, SMK ya, itu Pak itu saya tahu tiga kabupaten dulu kemudian provinsi nasional kemudian kami membimbing sekolah-sekolah Balai Purworejo kebetulan kami juga dijadikan ketua di atas saat itu ya kita membimbing sekolah-sekolah SMA, SMK, SD, SMP banyak kami bimbing ya senanglah berbagi Pak berbagi seperti itu mungkin itu Pak hasilnya pokoknya orsa jadi pikiran jadi pikiran jadi pikiran harus jadi pikiran dulu supaya kalau saya biasanya mau berpanjang ini dipikirnya harus jadi pikiran dulu ngerti itu jadi wes karena sudah kami saya sudah membuktikan memang ini supportnya dari jajaran manajemen monggo
itu Pak Ustadz yang mungkin kurang berkenan saya sampaikan, dan ini cerita karena ini kan di jajaran manajemen yang saya sampaikan Mas, itu strategi teknis seperti itu. Kami kemarin juga memberikan motivasi di luar kerja dia kasih buka itu AKP kami kita alami cengkol karena bukan di sana sekarang kebetulan masyarakat di sana saya kemenangan di sana oleh Pak Kapit mampir itu Pak, padahal beliau baru sudah menerima tamu lihat saya di situ mau apa mungkin orang aneh itu terus bisa mampir malah terus langsung terus belum pasang kan memberikan nah itu kan lebih bisa juga seperti itu. Jadi kita kolaborasi lah yang baik memberikan di utama Pak Jembrol Pak Masya Allah. Oke, masih ada waktu 15 menit lah ya nanti insya Allah. Silakan bisa dari hati. Ya, pakai suara, pakai ini suara suara. Ya, kalau udah. Oh, udah. Misalnya terkait dengan penerapan 5R yang di sekolah TK, Pak. Karena gini apa namanya? Ya saya sering melihat di Instagram teman-teman yang PAUD, ibaratnya sekolah di Jepang itu memang anak-anak nyaman, kemudian teratur, tertib seperti itu. Saya luar biasa, maksudnya memang bagus di sana budayanya. Kemudian saya sedikit mengkritisi ini ya Pak, yang mungkin nanti Bapak yang bisa menjawab. Karena Bapak kan terjunnya di SMK ya, SMK itu kan pencetak kerja. Nah, yang agak ini bertabrakan di PAUD itu kan biasanya ada budaya yang kreatif, inovatif seperti itu, karena kita kepengennya juga generasi Indonesia itu bukan hanya sebagai pekerja tapi sebagai pemiliknya seperti itu Pak. Nah, bagaimana misal apa namanya Bapak mungkin kan melihat sekolah-sekolah yang sudah menerapkan 5R ini, biar istilahnya mentalnya juga dia itu menjadi owner, pengusaha seperti itu Pak, bukan sekedar dia nanti cari kerja tapi dia malah justru pencipta tenaga kerja seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Berkat kepala sekolah, ya, kepala sekolah TK, di VIP juga ada TK-nya, ada TK-nya, ya gitu ada TK-nya, ada PAUD-nya, SD-nya, SMP, SMP-nya, SMK. Ini pada SMP-nya juga berkembang lumayan. Terima kasih berkaitan dengan apa namanya di TK. Memang ini bisa diterapkan di mana saja, di mana saja. Mungkin kalau di TK yang jelas apa yang fasilitas apa saja yang dibutuhkan untuk anak TK, misalnya tadi tempat bermain ya, tempat bermain, kemudian mungkin anak untuk membuat kreatif, misalnya lukis atau gambar dan sebagainya, ada tempatnya sendiri gitu ya, ada tempatnya. Memang kalau bisa itu kita jangan hanya jadi pekerja, bisa jadi bos gitu. Namun demikian kita juga harus melihat semuanya bahwa ketika itu juga sangat perlu dikenalkan tentang budaya 5R ini, ringkas rapi resepnya. Jadi mungkin dilihat di YouTube atau di Jepang itu anak TK sudah seperti itu, melihat bekerja apa yang bersih, anak TK yang dengan rasanya ikhlas loh kalau orang diperintahkan makan. Ya itu kita luar biasa yang kita Indonesia itu teorinya, teknisnya, sistemnya itu luar biasa, tapi implementasinya justru maju lebih. Jadi balik aneh ya balik aneh. Dan itu akan membiasakan anak, karena kalau dia itu membersihkan logikanya. Ini bicara logikanya. TK membersihkan logikanya, dia itu tidak akan mengotori. Misalnya anak ojo tak bersih, ojo di kotor-kotor minimal enggak gitu. Ini sekali lagi proses, bukan secara bil. Kalau tidak, ojo dilegeti, tak bersih.
Kita pel misalnya, tak saku minimal anak akan bilang itu minimalnya atau berpikirnya. Ya. Tetap dikasih ruang untuk berinovasi, kreatif, mempunyai inisiatif. Nah, di tempat bermain di situ kan banyak tempat bermain. Yang penting safety-nya. Di sana ada safety-nya untuk keamanan dan keselamatan pada saat bermain itu diutamakan. Misalnya laba-laba itu bagaimana jangan sampai ada yang rusak tapi tidak kelihatan atau tidak ketahuan, tidak diganti, nanti itu bahaya terhadap keselamatan anak itu sendiri. Pertama yang di TK justru pekerjaan terberat bagi saya. Aku nanti melantikan sanggup yakin merasa sabar. Kadang-kadang kalau Pak Kusuma masih guru, siapapun saya senang semua ada yang melihat sebelah mata dengan BTK, aku nggak pernah ada. Aku merendahkan yang saya uangku juga kalau bos asli juga kalau juga terlalu misalnya kalau kan cocok gaya, pernah guru, yang saya gitu, mau saya gitu. Aku mau apa? Ini kok banget lah, pasti serius sekali. Lihat apapun ada aku paling segalanya. Karena melihat itu kan sebelah mata saya biasa semua menjadi berbeda dari salah satu mati dia itu keluar dia apa dewek mulai bisa matematika ya sekolah matematika lupa ya lupa belajar ke kapal dia tuh gue nangis gue nangis kamu bisa yakin tuh nah ini menjadikan itu keselamatan dan keamanan anak misalnya ada bunyinya ya bunyinya itu dilihat ke anak-anak pertama ya, karena safety keamanan anak itu adalah nomor satu. Jangan sampai ada mainan yang rusak tidak diperbaiki atau belum sempat diperbaiki sudah menjadi tangan. Karena saya juga guru praktek, saya terutamakan adalah keselamatan sama keselamatan anak. Nah itu karena masih bermain-main kalau nggak sadar praktek kan. Jadi pada saat bermain usahakan keselamatan anak itu penting sekali. Dan mungkin nanti bisa satu warga untuk ibu nanti akan memberikan untuk bisa jadi bos yang muda ada. Ini juga untuk motivasi anak-anak. Saya dulu, saya sekolah dari saya sebenarnya itu udah mau kerja itu dibayar dan sebagainya atau pada anak karena nggak banyak dari sedikit dan sebagainya. Nah terus gimana Pak? Saya pengen bekerja itu lulus itu tidak dibayar, nanti sampaikan ke anak-anak. Jadi biar apa kerja tidak dibayar. Saya kepengen Anda itu yang bayari. Yang bayaran Anda yang dewe. Artinya bahwa Anda itu kan jadi yang punya. Aja dan sekedar menjadi yang dibayar. Tapi Anda sing bayar. Makanya saya sampaikan, saya sebenarnya kerja senang dibayar. Nah senang apa? Senangnya sing bayari. Artinya anak akan keren semuanya sebenarnya berarti sing duitnya akeh. Sing duitnya sing di pabrik itu. Sing di tempat. Tapi kalau masih sampai dibayar itu malah malah dia lakon. Misalnya kan tadi kuliah wis wah nanti bakal kerja. Akhirnya kayak apa kan? Karena cita-cita selamanya harus tercapai. Ya tercapai alhamdulillah. Nah, saya pengennya juga seperti itu, pengennya bayar berapa kompet kan bayaran. Ini bayar uang, logika saya bayar uang itu yang kayak gimana sih dibayar? Walaupun faktanya saya tahu. Nah, logika saya sudah logika. Gimana sih pasangan ini ya gitu. Nah, jadi Anda besok bekerja saya dibayar, tapi perlu sih masih bayar anak-anak. Anda yang bayar karena Anda yang punya industrinya, yang punya pabriknya, punya
kerjanya punya kantornya gitu. Anak kantor patri tapi terus sampai dewasa. Supaya waktunya entrepreneur jiwa usaha. Itu Pak Ustadz seperti itu, dan mohon maaf saya mau izin ke Jogja karena ke Taman Siswa, ke perguruan Taman Siswa Jogja. Ya di perguruannya kebetulan keluarganya teman, dan kami atau pegawai KKS SMK soal sama pengurus KKS main ke sana mau untuk berkunjung bersama kepala sekolah yang mau berkunjung ke sana hari Noyo, tapi kita saturan dulu ke sana. Jadi mohon izin, mohon maaf ya, sudah senang panjang nama kita semuanya, saudara kita semuanya ya. Mudah-mudahan ya saya ada seperti itu, mohon saya ada seperti itu dan bisa yang aneh-aneh ya, semoga yang begini jadi kepenak itu Pak Ustadz. Terima kasih.